Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadila Khairunisa, Niken Gayatri, Nur Aini, Nur Hayati, Nurul Maulidia, Tri Amanda Lubis, Rahel Yuandari, dan Prima Yoga akan membawakan materi tentang produk sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Khairunisa dengan NIM 210359091. Di sini saya akan mempresentasikan produk sains. Produk sains berupa pengetahuan, fakta, konsep, dan hukum. Sedangkan proses berupa keterampilan dan sikap yang berhubungan dengan penyelidikan dan penemuan. Produk sains yang akan dibahas yang pertama hipotesis, kedua teori, yang ketiga hukum. Pertama, hipotesis. Hipotesis adalah ide atau teori yang diusulkan yang dapat diuji baik secara eksperimental atau observasional. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut dengan eksperimen atau percobaan. Sebuah hipotesis dapat diklasifikasikan dengan bukti pengamatan saja, tanpa perlu eksperimen yang berulang. Yang kedua, teori. Sebuah teori adalah hipotesis yang komprehensif atau set hipotesis yang telah divalidasi oleh pertemuan bukti dari berbagai sumber, observasional atau eksperimental. Biasanya, teori mengacu pada suatu yang divalidasi dengan baik oleh bukti ilmiah yang telah menjadi aspek mendasar dari bidangnya. Sebuah teori tidak pernah benar-benar dapat dibuktikan benar, sehingga selalu mungkin bahwa sebuah teori dasar dapat ditemukan tidak valid, tapi sangat-sangat jarang. Akan membutuhkan bukti tak terbantahkan untuk membatalkan sebuah teori tersebut. Sebuah hipotesis baru harus mampu menjelaskan semua bukti pengamatan dari teori lama, dan juga harus memperhitungkan bukti baru yang menjaga teori lama, dan harus melakukan hal ini di tingkat yang sama dan presisi, atau jika tidak lebih baik, daripada teori yang digantikannya. Hal ini terjadi misalnya teori mekanika kuantum menggantikan mekanika Newton. Untuk hal tersebut, atom dan molekul, dan ketika relativitas umum menggantikannya untuk objek-objek yang lebih besar. Yang ketiga, hukum. Sebuah hukum ilmiah adalah relasi empiris yang dapat diringkas dalam cara yang singkat, baik dalam lisan maupun matematis, dan telah divalidasi oleh eksperimen seperti hukum Newton tentang gerak. Dalam arti sempit, hukum harus berlaku tanpa kecuali. Inilah yang sering digunakan dalam ketika mengacu pada hukum alam. Dengan semua istilah-istilah ini, tujuannya adalah untuk mengejar pemahaman yang lebih dan lebih luas dari alam semesta. Jadi, kita menemukan hukum-hukum, mengembangkan hipotesis-hipotesis, dan menguji mereka sampai mereka gagal atau dimodifikasi dan diintegrasikan ke dalam hipotesis-hipotesis yang lebih baik, dan mendorong untuk terciptanya teori yang mendalam dan kuat yang mewakili pemahaman terbaik kita mengenai alam. Selanjutnya, teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran dibagi atas 5, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, teori performatif, dan teori konsensus. Teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Selanjutnya, saya Nurul Maulidia akan membacakan tentang teori koherensi.
Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Selanjutnya, teori pragmatis. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna atau meaningless, karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 210355095 akan menjelaskan materi tentang teori performatif dan juga teori konsensus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstantif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran atau truth evaluable secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa ditetapkan pada ujaran konstantif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu, sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn yang merupakan seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Yang kedua, selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma atau shifting paradigm dalam masyarakat ilmiah. Yang ketiga, pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat atau social acceptance terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Baiklah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Putri Amanda Lubis dengan NIM 210351101 akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang aplikasinya dalam masyarakat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi biner, hitam putih, benar salah. Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar atau video. Tetapi ada kemungkinan bahwa gambar atau video tersebut palsu sehingga diperlukan faktor lain sebagai pendukung. Ketika kita mendapatkan dua atau lebih pernyataan yang bertentangan, maka penerapan teori koherensi sangat diperlukan. Pernyataan yang dianggap benar tentu saja adalah pernyataan yang konsisten dengan berita lain yang sudah terbukti sebelumnya sebagai berita yang benar. Selanjutnya yaitu terbentuknya hukum ilmiah. Hukum alam berisi gambaran umum yang mencakup bagaimana pola keteraturan alam dan bagaimana dinamika pada keteraturan itu. Hukum alam merupakan keteraturan di alam. Prinsip-prinsip hukum alam pada dasarnya yaitu urutan langkah untuk mengamati gejala alam yang dikondisikan, mengakibatkan hukum mempunyai tingkat determinasi yang tinggi karena memberikan aksi ke alam. Hukum alam dapat dihasilkan dari pengamatan akan objek, gejala alam, dan semua proses berpikir. Setelah itu terdapat objek, gejala, metode, hasil. Ini merupakan rangkaian logis yang diatur oleh hukum sebab akibat. Baik, saya Rahelia Yuandari, NIM 210351151. Selanjutnya, sifat-sifat hukum alam. 1. Bersifat netral dan tidak diperuntukkan bagi prioritas golongan pengguna tertentu. Yang artinya, semua orang dapat memanfaatkan hukum ilmu alam dan juga dapat menyalahgunakan hukum ilmu alam. Itu dikarenakan sifatnya yang netral atau tidak memihak siapapun yang meneliti atau menggunakan hukum tersebut. 2. Bersifat universal, artinya dapat berlaku di mana saja. 3. Sifat lebih pasti. Kepastian hukum dapat dibuktikan dengan kemampuan hukum tersebut menjelaskan gejala yang sama dari waktu ke waktu. Kepastian hukum diperkuat dengan fakta baru yang diperoleh dari analisis dan perlakuan terhadap objek di alam.
Teori dan hukum ilmiah. 1. Hukum dan prediksi ilmiah. Hukum yang berlaku harus dapat digunakan untuk memprediksi fenomena alam yang terkandung dalam hukum tersebut. Fungsi hukum dalam dunia sains adalah 1. Untuk memprediksi gejala-gejala yang akan muncul setelah suatu perlakuan sistem tertentu. Misalnya, ketika melakukan peramalan cuaca dan fenomena alam yang mungkin berbahaya bagi kehidupan manusia. 2. Merancang dan menciptakan gejala alam baru. Misalnya, ilmuwan menggunakan hukum ilmu alam untuk menciptakan teknologi, sedangkan pabrik televisi dalam membuat pesawat televisi atau monitor televisi menggunakan prinsip dan hukum fisika secara mendalam. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Prima Yoga, NIM 21035099. Saya akan melanjutkan mengenai teori dan hukum ilmiah. Yaitu poin kedua, dari ketidakteraturan sampai menjadi hukum. Pengamatan demi pengamatan dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut parameter tertentu, kemudian dibuatkan hipotesis yang harus dituju dan dieksplorasi lebih lanjut sampai menjadi teori tertentu. Teori juga harus diuji dan diverifikasi untuk sampai pada perumusan hukum yang lebih pasti. Perbedaan antara teori, hipotesis, dan hukum. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis bisa juga disebut sebagai pengajuan konsep tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Teori adalah konsep yang sudah diuji berkali-kali dan benar-benar menjelaskan tentang fenomena, terbukti validitas pengujinya. Terkadang hipotesis bisa berkembang menjadi teori. Hukum adalah cara manusia menanamkan fenomenanya yang terjadi di sekitar, namun belum menjelaskan secara detail mengenai apa yang menyebabkan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Sekian materi dari kami pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh diajukan pada forum diskusi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.